Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Kali ini kita akan membahas PPh Pasal 21 dengan subtema PPh Pasal 21 khusus pegawai tetap. Namun itu pun kita akan bagi lagi menjadi satu bahasan saja, yakni pegawai tetap dengan gaji bulanan. Karena seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 itu sangat banyak yang materinya gitu ya, sehingga terlalu lama atau terlalu panjang kalau kita harus bahas semua, maka khusus bagian ini kita hanya akan membahas pegawai tetap dengan gaji bulanan. Jadi kalau kita bikin mind map-nya ya, kalau kita bikin mind map untuk PPh Pasal 21 itu dia akan seperti ini. Kemarin kita sampaikan atau sudah kita ketahui bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ada 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pegawai tetap itu ada di urutan paling atas. Pegawai tetap itu pun masih ada 2 sebenarnya, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Kemudian menurut Per 16, tata cara pemotongannya untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala ini masih dibagi lagi menjadi 2. Ya, ini untuk pemotongan selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai berhenti bekerja, dan ada pemotongan yang aturannya berbeda untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai berhenti bekerja. Kemudian untuk pemotongan selain masa pajak Desember atau selain masa di mana pegawai berhenti bekerja itu pun dibagi menjadi 2. Penghasilan yang sifatnya teratur dan penghasilan yang tidak teratur. Nah, kemudian penghasilan teratur pun nanti akan dibagi 2 lagi gitu ya, yang diterima oleh pegawai tetap, penerima pensiun berkala, sementara penghasilan tidak teratur hanya diterima oleh pegawai tetap. Nah, kemudian nanti cabangnya juga akan ada banyak lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cabangnya lagi. Di mana yang paling atas adalah pegawai tetap dengan gaji bulanan, kemudian di bawahnya ada gaji mingguan dan harian, ada pembayaran uang rapel, pembayaran jasa produksi, tantim, gratifikasi, THR, bonus premi dan penghasilan sejenis, dan seterusnya. Nah, khusus untuk video kita kali ini, kita hanya akan membahas di bagian ini. Nah, ini mind map ini saya resume dari Per 16 2016. Namun khusus bagian ini kita hanya akan membahas yang ini nih, pegawai tetap dengan gaji bulanan. Jadi bisa kebayangkan bahwa listnya masih cukup panjang, tapi untuk satu video ini pun kita hanya membahas yang bagian ini saja. Nah, kemudian terkait dengan pegawai dengan gaji bulanan, ada beberapa definisi yang perlu kita baca. Ini ada yang pertama definisi pegawai ya. Jadi Per 16 2016 mendefinisikan pegawai menjadi 3. Yang pertama ada definisi pegawai, kemudian definisi pegawai tetap, dan yang kedua definisi pegawai tidak tetap ya. Ini ada beberapa highlight dari saya. Yang pertama terkait dengan definisi pegawai, di mana disebutkan bahwa pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kesepakatannya bisa tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain. Nah, itu definisi pegawai. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah apa sih bedanya pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap ya. Menurut Per 16, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan jumlah tertentu secara teratur. Jadi penghasilannya secara teratur. Artinya dibayarkan secara bulanan, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak. Jadi kalau ada pegawai kontrak misalnya untuk setahun atau 2 tahun, itu menurut Per 16 2016 tetap dianggap sebagai pegawai tetap ya, karena biasanya yang ada di pikiran kita kalau dia belum diangkat sebagai pegawai tetap ya dia tidak memenuhi definisi pegawai tetap, padahal bukan. Definisi pegawai tetap menurut Per 16 itu sendiri ya, artinya dia mempunyai definisi sendiri yang berbeda dari definisi pada umumnya. Kemudian
ada definisi pegawai tidak tetap atau biasa disebut juga sebagai tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan, yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja. Jadi kalau dia nggak kerja, dia nggak akan terima penghasilan. Beda dengan pegawai tetap. Mungkin pegawai tetap ada masanya mengajukan cuti, ada dia sakit gitu ya, atau bahkan cuti melahirkan, namun yang bersangkutan tetap memperoleh penghasilan tertentu secara teratur, misalnya gaji pokok atau gaji tetap gitu ya. Jadi baik dia masuk maupun tidak masuk, gaji itu tetap akan dibayarkan. Berbeda dengan pegawai tidak tetap yang apabila dia tidak masuk atau tidak bekerja, maka gajinya tidak dibayarkan. Nah, itu definisi atau perbedaan antara pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap. Berikutnya ada juga definisi penghasilan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pegawai, penghasilannya dibagi menjadi dua, penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Ini juga didefinisikan sendiri-sendiri, bahwa penghasilan teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodik. Nah ini inti definisinya, dibayarkan secara periodik. Sedangkan pegawai tidak tetap, mohon maaf, sedangkan penghasilan tidak teratur itu artinya diterima hanya sekali dalam 1 tahun. Misalnya THR, bonus gitu ya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan lain-lain. Itu adalah definisi dari pegawai penghasilan yang tidak teratur. Nah, kenapa sih atau apa sih pentingnya mendefinisikan pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap dan atau apa pentingnya mendefinisikan penghasilan teratur dan tidak teratur? Karena nanti cara menghitung PPh pasal 21-nya berbeda. Ya, misalnya kita akan menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap jelas berbeda. Itu yang pertama. Atau pada pegawai tetap pun menghitung PPh pasal 21 untuk penghasilan yang sifatnya teratur maupun tidak teratur itu juga tata caranya berbeda. Nah, oke. Nah, ini ada contohnya, contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Jadi penghitungan ini hanya berlaku bagi pegawai yang memenuhi definisi pegawai tetap yang gajinya dibayarkan secara bulanan. Karena nanti ada juga pegawai tetap yang gajinya dibayarkan tidak secara bulanan, mungkin secara mingguan atau harian gitu ya, atau mungkin upah satuan. Nah, ini ada contohnya namanya Ibu Reto. Ini contoh ini saya ambilkan juga dari R16 2016. Di sana teman-teman bisa baca sendiri ya, namanya Ibu Reto. Pada tahun 2006 mungkin ya, namanya Reto, saya nggak tahu ini seorang laki-laki atau perempuannya. Pada tahun 2016 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum memiliki anak. Artinya iuran pensiun ini dibayarkan dari uang gajinya Ibu Reto ya. Pada bulan Januari, penghasilan Reto hanya dari gaji. Kita diminta menghitung PPh pasal 21-nya, maka tata caranya seperti ini. Gaji sebulan sebesar 5.750.000 dikurangi dengan, nah kemarin kita sudah bahas di pasal 21 tuh di sana bahwa untuk pegawai tetap ada pengurangan biaya jabatan. Biaya jabatan ini nilainya atau dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto, namun ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Karena kita menghitung untuk gaji bulanan, maka di sini harusnya angkanya maksimal 500.000. Karena hasil pengalian 5% dikali 5.750.000 itu besarnya di bawah 500.000, maka kita akan pakai angka yang ini. Namun ketika hasil pengalinya di atas 500.000, kita cuma bisa mengenakan maksimal 500.000. Tidak boleh lebih dari 500.000. Untuk pegawai tetap, pegawai aktif tetap itu dia ada istilahnya biaya jabatan. Nanti kalau penerima pensiun dia istilahnya ada biaya pensiun ya. Cara menghitungnya sama namun nilainya berbeda. Dia maksimal setahun 2.400.000 atau sebulan maksimal 200.000 rupiah saja. Kemudian pengurang yang kedua adalah iuran pensiun yang dibayarkan oleh Ibu Reto dari gajinya ya, sebesar 200.000. Sehingga total pengurangnya ada 487.500.000. Biaya jabatan ini sebenarnya hanya pengurang sebagai akibat dari ketentuan perundang-undangan gitu. Artinya uang ini tidak benar-benar dipotong oleh perusahaan. Yang benar-benar dipotong oleh perusahaan hanya iuran pensiun sebesar 200.000. Jadi meskipun di sini seolah-olah penghasilan netonya adalah 5.200.000, namun yang sebenarnya diterima oleh Ibu Reto adalah 5.750.000 dikurangi 200 atau sebesar 5.550.000. Jadi ini semata-mata hanya untuk keperluan penghitungan PPh pasal 21 gitu ya. Nah, penghasilan neto sebulan ini kita setahunkan. Ya, jadi ada istilahnya
disetahunkan. Mohon maaf, ini bukan disetahunkan, tapi ini setahun. Karena nanti ada istilah setahun, ada istilah disetahunkan. Itu berbeda lagi gitu ya. Jadi apabila sebulannya 5.263.500, maka penghasilan neto setahunnya adalah 63.150.000 yang berasal dari 5.262.500 dikali 12. Kemudian dari penghasilan neto itu kita kurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemarin saya sudah bahas dalam video tersendiri mengenai penghasilan tidak kena pajak ya. Karena di sini ada keterangan bahwa Reto ini menikah tetapi belum memiliki anak, maka PTKP-nya adalah K0 ya. Untuk PTKP K0 di tahun 2016 dia sebesar 58.500.000 yang berasal dari 54 juta ditambah 4.500.000 ya. Sehingga penghasilan kena pajak setahunnya adalah 4.650.000. Dari sini kita akan hitung PPh pasal 21 terutang setahun, yakni 5% dikali 4.650.000 sebesar 232.500 sehingga PPh pasal 21 terutang di bulan Januari adalah 232.500 dibagi 12 ya, atau sebesar 19.375 rupiah. Nah, inilah yang akan dipotong dari penghasilan neto Reto selama bulan Januari. Nah, ada contoh berikutnya. Ini contohnya lebih kompleks lagi ya. Masih tentang pegawai tetap dengan gaji bulanan, namun dia ada pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Jadi namanya Pak Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta rupiah. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5%, 0,3%, dan 0,3% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Pak Bambang sendiri membayar iuran jaminan hari tua 2% dari gaji. Jadi jaminan hari tuanya ada dua, ada yang dibayarkan oleh perusahaan, ada yang dibayarkan sendiri oleh karyawan, masing-masing besarnya beda. Di samping itu PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Nah, jadi jaminan hari tua ada dua, iuran pensiun pun ada dua, ada yang dibayarkan oleh perusahaan, ada yang dibayarkan sendiri oleh Pak Bambang. Ya. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran gaji. Hitung PPh pasal 21-nya. Ini baru gaji ya, belum tunjangan. Itu pun sudah serumit ini. Nah, kita akan coba kupas tata cara menghitungnya. Yang pertama, kita akan jumlahkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Pak Bambang ya. Karena penghasilannya ada beberapa nih. Yang pertama gaji. Gajinya 8 juta. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh perusahaan. Ya, Mas, tadi kalau di soal besarnya 0,5% dan 3%, maka kita akan hitung 0,5% dari 8 juta itu sebesar 40.000 dan 0,3% dari 8 juta sebesar 24.000. Sehingga total penghasilan bruto. Nah ini karena dibayarkan oleh perusahaan, maka premi ini dianggap sebagai penghasilan bagi Tuan Bambang Eko. Makanya kita jumlahkan sehingga total penghasilan bruto satu bulannya sebesar 8.064.000. Kemudian kita kurangkan ada biaya jabatan, ada iuran pensiun yang dibayar sendiri, dan ada iuran jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri. Nah, tadi kan jaminan hari tua ada dua, iuran pensiun juga ada dua, yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang dibayarkan oleh Pak Bambang Eko. Ketentuannya, apabila dibayarkan oleh perusahaan, maka tidak boleh menjadi pengurang. Ya, artinya tidak akan masuk ke hitungan kita. Tapi ketika dibayarkan oleh karyawan, dia boleh menjadi pengurang. Makanya pengurangnya selain biaya jabatan sebesar 5%, kita akan tambahkan dari iuran pensiun sebesar 200.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji, ya, sebesar 160.000. Sehingga total pengurang sebesar 663.200. Makanya penghasilan neto sebulan ada 8.064.000 dikurangi 663.200 atau sebesar 7.400.800. Kemudian kita akan hitung setahun.
Artinya kita akan kalikan 12 ya. Sehingga penghasilan neto Pak Bambang Eko dalam 1 tahun sebesar 88.809.600. Jangan lupa kita kurangkan dengan PTKP karena Pak Bambang ini menikah dan belum memiliki anak, maka PTKP-nya adalah K0 sehingga penghasilan neto setahun sebesar 30 juta. Nah, sehingga dengan cara ini kita akan memperoleh PPh pasal 21 terutang setahun sebesar 1.515.450 sehingga untuk bulan Juli kita akan bagi 12. Nah, seperti itu cara menghitung PPh pasal 21. Jadi meskipun dibayarkannya bulanan, tetapi cara menghitungnya selalu dianggap setahun. Kenapa sih Pak harus setahun? Nggak bisa Pak dihitung bulanan? Karena PTKP itu setahun, ya nggak ada PTKP bulanan. Ya nggak sih? PTKP itu diberikan 1 tahun. Makanya penghasilannya itu sebulan harus kita kalikan 12 untuk menyetahunkan. Nah, nanti ada istilahnya disetahunkan ya. Disetahunkan itu apabila dia bekerjanya tidak dari bulan Januari misalnya ya. Dia mulai bekerja hanya dari bulan Maret. Maka cara menyetahunkannya itu tidak dikali 12 gitu, tetapi dikali 9, tapi nanti ada caranya sendiri ya. Sejumlah bulan sampai dengan bulan Desember itu ada berapa bulan, itu namanya disetahunkan. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kemudian ada contoh yang ketiga. Ya, ini ada Tanti Agustin, adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar 8.500.000. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan Pemda setempat diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada waktu membahas PTKP, untuk PTKP perempuan itu selalu dianggap TK 0. Namun perempuan kawin ya maksudnya. Namun dalam hal suaminya tidak memperoleh penghasilan, dengan surat keterangan dari pemerintah daerah minimal kecamatan, maka si perempuan ini bisa menanggung PTKP-nya sebenarnya. Ya harusnya kan PTKP-nya ditanggung oleh suami ini, tapi karena suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun, yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan minimal dari surat keterangan maksudnya minimal dari kecamatan, maka PTKP-nya dapat masuk ke PTKP istri. Ya. Pada bulan Juli 2016, selain menerima pembayaran gaji, Tanti juga menerima pembayaran lembur. Nah, untuk penghasilan lembur ini termasuk atau dianggap sebagai penghasilan teratur. Jadi bukan bonus ya. Lembur ini dianggap sebagai bagian atau elemen dari penghasilan rutin setiap bulan. Maka kita akan hitung penghasilannya ada 2 sumbernya, ini dari gaji dan dari lembur ya. Gajinya 8,5 juta, lemburnya 2 juta sehingga total penghasilan pada bulan Juli sebesar 10.500.000. Jangan lupa kita kurangkan dengan biaya jabatan. Nah, ini agak salah ya, kayaknya harusnya biaya jabatannya maksimal 500.000. Kemudian ada iuran pensiun 50.000 sehingga pengurangnya harusnya 550.000 bukan 575. Ya nggak sih? Jadi 10.500.000 dikurangi 550.000 dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh ini dia hanya beda terkait dengan PTKP-nya. Nah, PTKP-nya harusnya kan untuk PTKP wanita kawin hanya TK 0 ya, artinya 54 juta saja. Tetapi karena dia bisa membuktikan dengan surat keterangan, maka kita akan kasih PTKP-nya K0 karena di sini dia menikah tanpa anak. Ya, itu contoh yang ketiga. Kemudian ada contoh berikutnya. Ini contohnya sepertinya tidak jauh berbeda dari contoh sebelumnya. Nah, ini contoh yang cukup menarik ya. Jadi ada dokter yang juga tercatat sebagai pegawai tetap. Nah, memang Per-16 ini memandang profesi dokter itu agak berbeda dari profesi lain. Makanya beberapa contoh di Per-16 itu nanti terkait dengan dokter ya. Di sini contohnya Dr. Aulia Rais menikah dengan 3 orang anak, merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Swasta Sehat Tentrem dengan gaji sebesar 20 juta sebulan. Jadi artinya mau praktek atau mau tidak praktek, Dr. Rais ini tetap memperoleh penghasilan sebesar 20 juta. Jam prakteknya dari jam 8 sampai jam 12 selama 5 hari kerja dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari rumah sakit berupa gaji 20 juta dan menerima jasa medis sebagai
dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta. Ya, jadi dokter itu biasanya penghasilan ada dua sumber, jadi dari gaji tetap dan dari penghasilan yang jumlahnya tidak tentu atau tidak teratur sesuai dengan jumlah pasiennya. Misalnya katakanlah 50.000 per pasien. Nah, ini dalam satu bulan dikumpulkan menjadi 25 juta. Nah, catatannya terkait dengan contoh ini, karena kita hanya menghitung pegawai tetap dengan gaji bulanan, maka yang kita hitung adalah penghasilan sehubungan dengan penghasilan teratur sebagai pegawai tetap. Maka di sini kita hanya menghitung penghasilan dari 20 jutanya. Sementara penghasilan dari 25 juta dihitung sebagai penerimaan penghasilan bukan pegawai yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Ya, nah itu beda. Jadi orangnya sama, dokter satu orang, tapi sumber penghasilannya ada dua jenis, penghasilan teratur dan penghasilan yang teratur juga, namun bukan dari gaji tetap atau bukan dari gaji rutin secara periodik gitu ya. Maka tata cara menghitungnya berbeda khusus untuk dokter ya. Makanya tadi saya bilang bahwa Per 16 ini memandang dokter, profesi dokter itu sedikit khusus atau berbeda. Berikutnya ada udah selesai. Nah, itu tadi menjadi Dokter Ais ini menjadi contoh terakhir terkait dengan materi kita di video ini. Mungkin saya resume ya, bahwa materi kita di sini hanya menyangkut pegawai tetap, ya artinya kita hanya baru membahas satu ini saja dengan gaji bulanan. Ya. Kemudian untuk dokter yang dia memperoleh penghasilan, selain dari penghasilan berupa gaji tetap setiap bulan, ada juga penghasilan yang berasal dari pasien, artinya penghasilannya tergantung jumlah pasien, itu nanti cara menghitungnya dua kali. Jadi sebagian dihitung dengan cara ini, nanti sebagian dianggap sebagai penerima penghasilan yang bukan pegawai. Nah, demikian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.